Terima kasih atas kesempatan ini diberikan. Perkenalkan, nama saya Cleonira Pelandi dari Fakultas Ilmu Keperawatan kelas A1 dengan NIM 2114201030. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ilmu Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Eskap MKes. Pada saat ini kita akan membahas tentang struktur fungsi jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. 1. Epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk. 2 kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dapat dibedakan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Epitelium sederhana adalah epitelium yang selnya hanya selapis. Epitelium berlapis adalah epitelium yang terdiri atas beberapa lapisan sel. 2. Epitelium berdasarkan struktur dan fungsinya. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks diekskresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Serat kolagen berupa berkas beraneka ragam yang berwarna putih. Seratnya mempunyai daya renggang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Kolagen terdapat pada tendon. Serat elastin berwarna kuning dan lebih tipis dari serat kolagen. Seratnya mempunyai elastisitas tinggi. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi, antara lain fibroblast, mensekresikan protein, makrofag, berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat pembuluh darah, sel tiang menghasilkan substansi heparin dan histamine, sel lemak khusus untuk menyimpan sel lemak, sel darah putih melawan patogen dan dapat bergerak bebas. 1. Jaringan ikat longgar. Susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain member bentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati, menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelumbungi serat otot, meletakkan jaringan di bawah kulit. 2. Jaringan ikat padat. Susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat tak teratur yang terdapat pada bagian dermis kulit dan membungkus tulang, jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. 3. Jaringan tulang. A. Tulang rawan atau kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat.
Tulang rawan elastin. Serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastis bergelombang. Tulang rawan fibrosa. Serat kolagen kasar dan tidak teratur. Lakuna-lakunanya bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. B. Tulang sejati atau osteon. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lacuna. Osteosit dibentuk oleh osteoblas. Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Tulang tersusun atas unit-unit yang dinamakan sistem Havers. Setiap Havers mengandung pembuluh darah. Tulang dibungkus oleh selaput yang disebut periosteum. C. Tulang sejati atau osteon. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lacuna. Osteosit dibentuk oleh osteoblas. Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Tulang tersusun atas unit-unit yang dinamakan sistem Havers. Setiap Havers mengandung pembuluh darah. Tulang dibungkus oleh selaput yang disebut periosteum. D. Jaringan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk penyimpan lemak, disebut juga jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan ini terdistribusi di bawah kulit, di dalam tulang, rongga perut, dan dada. E. Jaringan otot. 1. Otot polos. Sel berbentuk gelondong memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involunter. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, saluran pernapasan. 2. Otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak tercabang. Memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik dibawa kesadaran sehingga disebut otot volunter. Contoh otot melekat pada rangga. 3. Otot jantung. Sel otot jantung berbentuk rantai dan sering bercabang 2 atau lebih membentuk sinsitium. Memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak dibawa pengaruh kesadaran. 4. Jaringan saraf. A. Struktur sel saraf. Dapat kita lihat dalam gambar. Sel saraf atau neuron adalah suatu kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi mengantarkan impuls listrik yang terbentuk dampak keadaan suatu stimulus atau rangsang. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Struktur. Setiap neuron terdiri dari suatu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya atau ke jaringan lain. Akson kebanyakan sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Pada ujung kesudahan dari akson terdapat sinapsis yang adalah celah selang ujung saraf di mana neurotransmitter dilepaskan untuk mengantar impuls ke saraf penghabisan atau organ yang dituju. B. Jenis sel saraf. Neuron sensorik atau aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor.
kepada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediate berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motorik atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Pada umumnya, neuron motorik menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Sel merupakan cikal bakal makhluk hidup yang tentu saja memiliki peranan serta fungsi penting dalam setiap makhluk hidup. Banyak ilmuwan yang meneliti mengenai sel karena memang sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting di dalam biologi. Sel terdiri dari organ-organ sel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi sel. Demikianlah penjelasan tentang struktur fungsi jaringan. Terima kasih. Saya sebagai mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Fakultas Keperawatan ingin mengajak masyarakat ataupun calon mahasiswa dan mahasiswi baru yang mungkin akan memasuki dunia perguruan tinggi untuk bergabung bersama-sama dengan kami di UNPI, karena kampus ini bisa memberikan pengalaman dan pendidikan terbaik dalam bidangnya. Sehingga bisa saya jamin, kampus ini tidak akan mengecewakan.